Kali ini kita akan kupas tuntas sains di balik sebuah pendekatan diet yang radikal. Tujuannya bukan cuma untuk mengelola penyakit kronis, tapi untuk benar-benar membalikannya. 462 juta. Coba bayangkan angka itu. Segitu banyaknya orang di seluruh dunia yang hidup dengan diabetes tipe 2. Ini bukan sekedar statistik loh. Ini adalah krisis kesehatan metabolik berskala global. Nah, ini pertanyaan yang krusial banget. Seringkali pengobatan konvensional itu fokusnya cuma mengelola gejala dengan obat-obatan, sementara akar masalahnya, yaitu resistensi insulin, terus berjalan di belakang layar. Jadi, jangan-jangan kita ini cuma memperlambat sesuatu yang tak terhindarkan? Hipotesis yang mau kita bedah hari ini menawarkan solusi yang beda banget. Sebuah strategi dua bagian yang kelihatannya simpel tapi sangat kuat, dirancang untuk menyerang langsung ke akar penyebab penyakit metabolik. Pendekatannya sederhana sekali, ibaratnya seperti pukulan combo. Pertama, kita hentikan pemicu utama kerusakannya, yaitu glukosa. Lalu yang kedua, kita sediakan bahan bangunan yang paling pas untuk perbaikan, protein telur berkualitas tinggi. Yuk, kita bongkar dulu bagian pertamanya, menghilangkan glukosa. Ini bukan cuma soal mengurangi gula ya, tapi kita harus benar-benar paham dampak luar biasa dari menghilangkannya sama sekali dari makanan kita. Coba deh bayangin, insulin itu kayak kunci, dan sel-sel tubuh Anda itu gemboknya. Kalau kita terus-terusan makan makanan tinggi karbohidrat, tubuh memproduksi begitu banyak insulin sampai gemboknya itu jadi dol. Sel-selnya jadi budek sama sinyal insulin yang akhirnya memaksa pankreas untuk berteriak lebih kencang lagi dengan memproduksi lebih banyak insulin. Inilah lingkaran setan yang sangat merusak. Jadi poin utamanya adalah efek insulin yang terlalu tinggi itu jauh melampaui urusan gula darah. Secara langsung, insulin yang tinggi ini berkontribusi pada tekanan darah tinggi, menghalangi kita membakar lemak, dan menciptakan kondisi peradangan konstan di seluruh tubuh. Nah, disinilah perubahan besar terjadi. Saat Anda menghilangkan glukosa, tubuh Anda beralih ke mode yang disebut ketosis. Ini bukan sekedar tentang membakar lemak ya. Ini adalah kondisi terapeutik, di mana tubuh Anda mulai memproduksi bahan bakar super yang disebut BHB. BHB ini bukan bahan bakar yang pasif, dia itu aktif banget. Ibaratnya seperti petugas pemadam kebakaran yang secara aktif mematikan saklar molekuler, inflamosom NLRP3, yang merupakan pendorong utama peradangan pada penyakit seperti asam urat dan aterosklerosis. Jadi diet ini tidak hanya menghilangkan masalah, tapi juga menambahkan solusinya. Oke, mari kita beralih ke bagian kedua. Setelah kita menghentikan kerusakan, bagaimana kita memulai perbaikan? Nah, disinilah telur berperan, bukan cuma sebagai makanan, tapi sebagai alat terapi. Tubuh yang menua atau sedang sakit seringkali mengalami resistensi anabolik. Artinya, ototnya jadi kurang responsif terhadap protein. Telur menjawab masalah ini dengan sempurna. Kandungan leusinnya yang tinggi berfungsi sebagai pemicu untuk membangun otot, dan bioavailability-nya yang sempurna berarti hampir tidak ada protein yang terbuang sia-sia. Tentu saja, diet tinggi protein dan tinggi lemak seperti ini pasti menimbulkan banyak pertanyaan dan kekhawatiran. Mari kita hadapi langsung beberapa yang paling besar supaya kita paham betul sains di baliknya. Nah, ini mungkin pertanyaan nomor satu yang ada di benak banyak orang. Gagasan bahwa protein itu racun bagi ginjal sudah begitu tertanam. Tapi apa kata sains yang sebenarnya? Kunci utamanya di sini adalah konteks. Bagi kebanyakan orang dengan ginjal yang sehat, diet tinggi protein itu seperti latihan beban untuk otot. Ginjal akan beradaptasi dan menjadi lebih kuat. Namun, bagi seseorang dengan kerusakan ginjal yang sudah parah, ceritanya jelas berbeda dan pengawasan medis menjadi sangat penting. Kekhawatiran valid lainnya adalah asam urat. Diet tinggi protein hewani seringkali dikaitkan dengan kondisi ini. Jadi, mari kita lihat mekanismenya. Nah, ini adalah pembalikan mitos yang luar biasa. Pertama, telur itu sangat rendah purin, tidak seperti daging merah atau jeroan. Kedua, dan ini yang paling menakjubkan, keadaan ketosis itu sendiri memberikan perlindungan. BHB yang sama yang melawan peradangan juga memblokir respons rasa sakit dari kristal asam urat. Mitos kolesterol yang sudah melegenda. Selama puluhan tahun kita disuruh untuk menghindari kuning telur. Mari kita lihat data yang sebenarnya tentang penanda risiko penyakit jantung. Penanda risiko yang jauh lebih penting daripada kolesterol makanan adalah trigliserida dalam darah.
Dan lihat, pada diet rendah karbohidrat, kadar trigliserida anjlok drastis. Ini menandakan perbaikan besar pada kesehatan jantung. Di sisi lain, kolesterol HDL baik Anda justru meningkat secara konsisten dengan diet rendah karbohidrat. Rasio risiko Anda membaik secara signifikan, memberikan gambaran kesehatan kardiovaskular yang jauh lebih positif daripada yang selama ini kita yakini. Jadi, setelah kita mengatasi ketakutan-ketakutan tadi, mari kita beralih ke hasil akhir yang paling menjanjikan. Potensi nyata untuk mencapai apa yang dulu dianggap mustahil, yaitu remisi sejati. Ini adalah dogma medis yang sudah mendarah daging. Sekali retina rusak oleh gula darah tinggi, kerusakan itu dianggap permanen. Ini adalah salah satu komplikasi diabetes yang paling ditakuti. Dan inilah hasilnya, sebuah laporan studi kasus yang mendokumentasikan pembalikan total dari kondisi yang dianggap tidak dapat diubah. Ini menunjukkan bahwa dengan bahan bakar dan kondisi yang tepat, tubuh kita memiliki kapasitas perbaikan yang luar biasa, bahkan di jaringan yang paling rentan sekalipun. Pada akhirnya, inilah pergeseran paradigma yang diwakili oleh pendekatan ini. Kita bergerak melampaui sekedar mengelola angka-angka di atas kertas menuju memfasilitasi penyembuhan yang nyata di tingkat sel. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang menggugah pikiran. Bukti ini menunjukkan bahwa mungkin kita telah meremehkan kapasitas bawaan tubuh kita untuk perbaikan dan regenerasi. Ini menantang kita untuk bertanya, potensi apa lagi yang sebenarnya belum kita buka?